Pada masa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, hiduplah seorang pemuda sederhana. Pemuda itu tinggal jauh dari rumah Rasulullah. Rasulullah tinggal di Madinah, sementara pemuda tersebut tinggal di Yaman. Jarak antara Madinah dan Yaman sekitar 400 km. Meskipun hidup di zaman yang sama, pemuda itu tidak pernah bertemu langsung dengan Rasulullah. Pemuda ini bukan hanya hidup sederhana, tetapi juga termasuk dalam golongan orang-orang miskin. Ia sebenarnya sangat tampan. Matanya berwarna biru, rambutnya merah, dadanya bidang dan lapang, kulitnya kemerah-merahan, dan wajahnya sering tertunduk mengarah ke tempat sujudnya. Tangan kanannya selalu menumpang di atas tangan kirinya. Pemuda ini tidak pernah lalai membaca Al-Quran dan senantiasa menangis dalam zikirnya. Namun, penampilannya sangat kumal, karena ia hanya memiliki 2 helai pakaian. Pakaian itu ia gunakan secara bergantian hingga menjadi lusuh dan tidak layak pakai. Penduduk di sekitarnya tidak ada yang peduli dengannya, tidak ada yang memperhatikan hidupnya. Semua orang bersikap acuh tak acuh. Bahkan, karena kemiskinannya dan kehidupan yang tidak jelas, ia sering menjadi bahan tertawaan. Orang-orang meledek, menghina, dan mengolok-oloknya sebagai orang gila. Ada pula yang menuduhnya sebagai pencuri. Namun, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa pemuda itu sebenarnya adalah wali Allah, seorang kekasih Allah yang sangat saleh. Andai kata penduduk di sekitarnya tahu bahwa doa pemuda itu pasti dikabulkan oleh Allah, mereka pasti akan mendatanginya dengan penuh harapan untuk memohon didoakan. Setiap kali pemuda itu mengangkat tangannya untuk berdoa kepada Allah, doanya selalu dikabulkan. Perkataannya mungkin tidak didengar oleh manusia di bumi, tetapi zikir, munajat, dan doanya didengarkan oleh para penghuni langit. Rasulullah pun memberikan julukan kepadanya sebagai seorang pemuda yang tidak dikenal oleh penduduk bumi, tetapi sangat dikenal oleh penduduk langit. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kelak pada hari kiamat, ketika ahli ibadah dipanggil satu persatu untuk masuk surga, pemuda itu akan disuruh menunggu di depan pintu surga. Bukan karena ia tidak memiliki tempat di surga, melainkan karena ia diberi tugas untuk memberikan syafaat kepada orang lain agar mereka dapat masuk ke dalam surga. Siapakah nama pemuda itu? Meski ia belum pernah bertemu dengan Rasulullah, Allah telah memberitahukan kepada Nabi bahwa nama pemuda tersebut adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang anak yatim yang sudah lama ditinggal wafat oleh ayahnya. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dan menafkahi ibunya, Uwais bekerja sebagai seorang penggembala kambing. Meskipun sibuk menggembala kambing dan merawat ibunya, Uwais tetap taat dalam beribadah. Pada siang hari ia berpuasa, sedangkan pada malam hari ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, seorang pria dari Kufah datang dan ingin memberikan 2 lembar pakaian kepada Uwais karena merasa kasihan melihat kondisi hidupnya. Namun, Uwais menolak pemberian tersebut. Ia mengembalikan pakaian itu seraya berkata, "Wahai saudaraku, saya khawatir dengan pakaian ini, nanti orang-orang akan bertanya kepada saya, dari mana pakaian itu kamu dapatkan? Kemudian mereka akan menuduh saya telah membujuk orang untuk memberikan pakaian kepada saya, atau bahkan mereka menuduh saya telah mencuri pakaian." Subhanallah, Uwais Al-Qarni tidak ingin membiarkan orang lain berprasangka buruk terhadap dirinya. Ia sangat berhati-hati menjaga kehormatan dirinya. Uwais bahkan takut menjadi kaya karena khawatir hal itu akan menimbulkan prasangka buruk dari orang-orang di sekitarnya yang mungkin memiliki hati yang dipenuhi penyakit iri dan dengki. Jangankan untuk menjadi kaya, memiliki pakaian baru saja ia khawatirkan. Satu-satunya harta yang paling berharga bagi Uwais adalah ibunya yang sudah tua renta, penglihatannya mulai kabur, dan tubuhnya sudah lumpuh. Uwais merawat ibunya dengan kasih sayang dan ketaatan yang luar biasa. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi, ajaran Islam menyebar ke seluruh jazirah Arab, bahkan sampai ke Yaman. Ajaran Islam sangat menarik hati Uwais Al-Qarni. Karena itu,
ia memeluk Islam dengan penuh keimanan. Pada masa itu, banyak orang Yaman yang pergi ke Madinah untuk berjumpa langsung dengan Rasulullah. Mereka ingin mendengarkan nasihat beliau dan membawa ajaran Islam kembali ke Yaman. Dengan cepat, ajaran Islam tersebar di Yaman dan penduduknya mulai memperbaharui kehidupan mereka dengan cara yang Islami. Namun, di tengah kegembiraan itu, Uwais merasa sangat bersedih. Jauh di lubuk hatinya, ia menyimpan keinginan besar untuk bertemu Rasulullah. Ia juga belum pernah pergi ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Setiap kali ada orang Yaman yang pulang dari Madinah, Uwais selalu mendatangi mereka untuk mendengarkan nasihat dan ajaran Rasulullah. Hal ini semakin menambah rasa cinta dan kerinduan Uwais kepada sosok manusia paling mulia di bumi. Sayangnya, ada dua hal yang menghalangi Uwais untuk mewujudkan keinginannya bertemu Rasulullah. Pertama, ia tidak memiliki biaya untuk pergi ke Madinah karena hidup dalam kemiskinan. Kedua, alasan yang lebih dominan adalah ibunya. Uwais tidak bisa pergi jauh meninggalkan Yaman karena hanya dialah yang merawat dan menjaga ibunya yang sudah tua. Pengabdiannya kepada sang ibu membuatnya harus mengesampingkan keinginannya sendiri, termasuk cita-citanya untuk bertemu Rasulullah. Waktu terus berjalan dan rasa rindu Uwais untuk bertemu dengan Rasulullah semakin mendalam, begitu kuat dan tak tertahankan. Karena itu, dengan penuh pertimbangan, ia berusaha membujuk ibunya. Ia mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan Rasulullah. Sebagai ibu yang bijaksana dan taat dalam ibadah, Ibunda Uwais tentu mengerti dan menyadari keinginan putranya tersebut. Akhirnya, sang ibu memberikan izin kepada Uwais untuk berangkat ke Madinah menemui Rasulullah. Kegembiraan memenuhi hati Uwais. Ia segera sujud syukur atas izin yang diberikan oleh ibunya yang sudah lanjut usia. Tanpa menunda, Uwais mempersiapkan perjalanan, mengumpulkan segala bekal yang diperlukan. Setelah semuanya siap, termasuk kebutuhan untuk ibunya yang akan ditinggalkan sementara, Uwais meminta bantuan tetangga untuk menjaga ibunya. Perjalanan Uwais dari Yaman ke Madinah yang terletak sekitar 400 km tentu bukanlah perjalanan yang mudah. Jalanan yang ditempuh penuh tantangan, melewati pegunungan, bukit, dan padang pasir yang tandus. Selain itu, ancaman dari perampok dan orang-orang yang memusuhi umat Islam juga menambah kesulitan. Meskipun begitu, dengan tekad yang bulat untuk bertemu dengan Rasulullah, Uwais tetap maju, apapun risiko yang harus dihadapinya. Satu pesan dari ibunya yang selalu terngiang dalam pikirannya adalah untuk segera kembali ke Yaman setelah mencapai Madinah, mengingat usia ibunya yang sudah tua dan sering sakit. Akhirnya, Uwais tiba di Madinah dan langsung menuju rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengetuk pintu dan menyapa, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Namun, yang membuka pintu bukanlah Rasulullah, melainkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. "Waalaikumsalam," jawab Aisyah. Uwais pun menyampaikan niat kedatangannya untuk bertemu dengan Rasulullah. Sayangnya Rasulullah saat itu sedang tidak berada di rumah, karena beliau sedang memimpin pasukan umat Islam dalam jihad di medan perang. Betapa besar kekecewaan yang dirasakan Uwais. Ia telah menempuh perjalanan jauh dari Yaman ke Madinah dengan harapan bisa bertemu dengan Rasulullah yang sangat dirindukannya. Namun kenyataan berkata lain. Meskipun hatinya tergoda untuk menunggu kepulangan Rasulullah dari medan perang, tidak ada kepastian kapan itu akan terjadi. Pesan dari ibunya kembali terngiang, mengingatkan untuk segera kembali ke Yaman setelah sampai di Madinah. Hati Uwais dipenuhi gelisah. Di satu sisi ia sangat mendambakan pertemuan dengan Nabi, namun di sisi lain kecemasannya terhadap kondisi ibunya yang sudah lanjut usia dan sering sakit begitu mendalam. Terlebih lagi, ia teringat nasihat ibunya yang selalu mengajarkan untuk memprioritaskan kepentingan ibu di atas segalanya. Akhirnya, karena kesetiaannya yang mendalam kepada ibunya, Uwais Al-Qarni memutuskan untuk tidak menunggu kedatangan Rasulullah. Dengan perasaan yang berat, Uwais mulai berkemas dan berpamitan kepada Ummul Mukminin Aisyah sambil menyampaikan salam kepada Rasulullah. Ia pun melangkah pergi,
meninggalkan Madinah dengan hati yang penuh dilema. Meskipun sangat sulit untuk meninggalkan Madinah, tekadnya untuk segera kembali ke Yaman demi merawat ibunya yang membutuhkan perhatian lebih, akhirnya menguatkan langkahnya. Beberapa waktu setelah Uwais kembali ke Yaman, Rasulullah dan para sahabat pulang dari medan perang. Begitu tiba, Rasulullah langsung bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, "Apakah ada seorang pemuda yang datang mencari saya dari jauh?" Rasulullah menjelaskan bahwa pemuda itu adalah seorang anak yatim yang sangat taat kepada ibunya. Meskipun namanya tidak dikenal di dunia, ia sangat dihormati di langit. Mendengar kata-kata Rasulullah, Ummul Mukminin Aisyah dan para sahabat yang hadir merasa kagum dan terkejut. Betapa luar biasanya pemuda itu yang begitu dihormati oleh penghuni langit. Ummul Mukminin Aisyah teringat bahwa memang ada seorang pemuda yang datang mencari Rasulullah. Namun karena ibunya yang sudah tua dan sakit, ia segera pergi tanpa bisa bertemu. Rasulullah kemudian berkata, "Apakah kalian ingat pemuda itu? Jika suatu hari kalian bertemu dengannya, perhatikanlah dia. Di telapak tangannya ada tanda putih." Rasulullah menoleh kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, lalu berkata, "Suatu saat, jika kalian bertemu dengan pemuda itu, mintalah doa darinya dan mohonkan istighfar kepadanya. Dia adalah penghuni langit, bukan penghuni bumi." Waktu berlalu, bulan berganti tahun, hingga akhirnya Rasulullah wafat. Setelah itu, kepemimpinan umat Islam diambil alih oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq. Para sahabat yang mengetahui kisah Uwais terus berharap bisa bertemu dengan pemuda mulia tersebut. Namun, tak lama kemudian, Abu Bakar pun wafat dan kepemimpinan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ia mengingatkan Ali bin Abi Thalib tentang pesan Rasulullah untuk mencari seorang pemuda saleh bernama Uwais Al-Qarni. Umar kemudian mengajak Ali untuk berusaha menemui Uwais dimanapun ia berada. Mereka berdua sangat ingin bertemu dengan pemuda miskin yang memiliki kedudukan luar biasa mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib merasakan rasa cemburu yang mendalam terhadap Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang jauh sebelumnya disebut oleh Rasulullah. Bagaimana tidak? Umar dan Ali adalah sahabat Nabi yang telah dijamin surga oleh Allah. Namun, Rasulullah menyebutkan bahwa ada seorang pemuda asing, penghuni langit yang singgah di bumi. Rasa cemburu ini adalah cemburu yang dibolehkan dalam Islam, cemburu terhadap penghuni surga, orang yang memiliki ilmu dan mengamalkannya, serta mereka yang ikhlas menafkahkan hartanya di jalan Allah. Dengan semangat ini, Umar dan Ali memutuskan untuk menghadang setiap kafilah dari Yaman dengan harapan bisa bertemu dengan Uwais. Setiap kali kafilah tiba, mereka bertanya, "Apakah ada di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni?" Para anggota kafilah terkejut dan bertanya-tanya, mengapa dua sahabat Nabi mencari-cari Uwais, seorang pemuda miskin yang mungkin tidak dikenal. Sementara itu, di Yaman, ibunda Uwais Al-Qarni telah meninggal dunia. Setelah merawat ibunya hingga akhir hayat, Uwais memutuskan untuk bergabung dengan kafilah menuju Madinah. Kabar ini akhirnya sampai ke telinga Umar dan Ali. Ketika kafilah itu tiba, Umar dan Ali kembali bertanya, "Apakah ada di antara kalian yang bernama Uwais?" Kepala rombongan menjawab, "Ya, ada seorang pemuda bernama Uwais. Dia hanya seorang penjaga unta dan kambing kami." Umar dan Ali segera menuju tempat kafilah berkemah di pinggiran Madinah. Mereka memberi salam, "Assalamualaikum." Namun tidak ada jawaban. Mereka menemukan seorang pemuda yang sedang salat dengan pakaian compang-camping. Setelah pemuda itu selesai salat, Umar dan Ali mengucapkan salam lagi, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Pemuda itu menjawab salam, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Umar bertanya, "Apakah engkau Uwais?" Pemuda itu menjawab, "Benar." Umar segera memeriksa tangan Uwais, mencari tanda putih yang disebut Rasulullah. Allahu Akbar.
Tanda itu ada di telapak tangan Uwais. Umar dan Ali sangat gembira karena akhirnya mereka bertemu dengan pemuda penghuni langit. Umar berkata, "Wahai Uwais, aku datang atas perintah Rasulullah. Rasulullah menitipkan salam untukmu." Mendengar hal itu, Uwais menangis. "Apakah benar Rasulullah menyebut namaku?" Umar menjawab, "Benar. Beliau juga memintaku agar memohon doa dan istighfar darimu." Dengan penuh kerendahan hati, Uwais berkata, "Sungguh, akulah yang seharusnya meminta doa dari kalian, wahai Umar dan Ali." Setelah didesak, Uwais mengangkat kedua tangannya dan mendoakan Umar dan Ali. Umar bertanya, "Wahai Uwais, mengapa engkau tidak pernah datang menemui Rasulullah, padahal engkau hidup di zamannya? Tidakkah engkau rindu kepada beliau?" Uwais menjawab, "Rinduku kepada Rasulullah sangat besar. Namun, ibuku adalah amanah Allah yang harus aku jaga. Aku tidak bisa meninggalkan beliau." Mendengar jawaban ini, Umar dan Ali sangat terharu. Umar berkata, "Inilah yang membuatmu mulia di sisi Allah, wahai Uwais. Inilah yang membuat Rasulullah menyebutmu sebagai penghuni langit." Begitulah kisah mulia Uwais Al-Qarni, seorang penghuni langit yang dikenal karena baktinya kepada ibunya dan cintanya yang mendalam kepada Rasulullah. Semoga kisah ini menjadi teladan bagi kita untuk lebih berbakti kepada orang tua dan meningkatkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa beri kami dukungan Anda dengan cara tekan like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.